Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nuryaman, NIM 1808203036 dari kelompok 12. Saya akan sedikit memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada, yang kedua ada, ya. Langsung saja untuk pemateri pertama oleh saya sendiri. Perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lanjut ke laporan keuangan. Menurut Kashmir 2008 berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Untuk komponen laporan keuangan Badan Pengkreditan Rakyat, yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aktiva harta dan pasiva kewajiban atau ekuitas suatu bank. Yang kedua ada aktiva, adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Yang ketiga ada pasiva, adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Yang keempat ada modal atau ekuitas, adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Yang kelima adalah laporan laba rugi, adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR dan selama periode pelaporan. Yang ketujuh adalah laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan atau pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedelapan adalah catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan Bank Pengkreditan Rakyat. Adapun unsur-unsur laporan keuangan yaitu ada 3. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas. Selanjutnya kita membahas analisis Kamel. Menurut Kashmir, salah satu alat untuk mengukur kesehatan suatu bank adalah dengan analisis rasio Kamel, yaitu suatu analisis keuangan bank dan alat pengukuran kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Kamel yang terdiri dari yang pertama, permodalan, capital. Penilaian didasarkan pada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CHART, Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Yang kedua adalah kualitas aset atau asset quality, adalah penyediaan dana oleh BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit SBI dan menempatkan dana antar bank. Yang ketiga adalah manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Yang keempat adalah rentabilitas. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.
Selanjutnya dilanjut oleh pemateri kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masturo, NIM 1808203038. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi tentang penilaian tingkat kesehatan bank dan cakupan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama yaitu penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya pada nasabah. Adapun kegiatannya meliputi yang pertama yaitu kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan mengelola dana. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang terakhir yaitu pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu tentang cakupan penilaian tingkat kesehatan bank. Cakupan penilaian yang wajib dilakukan bank pada penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor risk file atau profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Yang kedua yaitu ada GCG atau Good Corporate Governance, adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Pelaksanaan GCG pada informasi perbankan syariah harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu accountability. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu ada responsibility. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat yaitu profesional, adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Yang kelima yaitu Good corporates, yang baik masyarakatnya, adanya perlindungan untuk hak minoritas, perlakuan yang sama dan adil pada semua pemegang saham, melarang kecurangan, insider trading, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada earnings atau rentabilitas atau profitabilitas. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi. Yang kedua yaitu diversifikasi pendapatan, termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan fee-based income dan diverifikasikan penanaman serta
penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Yang keempat yaitu ada kapital atau permodalan. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecakupan modal bank syariah alam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian terhadap faktor permodalan adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu kecakupan atau proyeksi tren ke depan permodalan dalam kemampuan permodalan mengcover risiko. Yang kedua yaitu kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Octaviana, NIM 1808203024. Saya di sini akan menjelaskan tentang sub yang keempat, yaitu Peraturan Baru Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan perbankan dalam peraturan adalah dengan menggunakan metode CAMELS yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Lalu pada tahun 2011, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, di mana dalam peraturan ini metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank adalah dengan menggunakan metode RGEC. Aspek yang dinilai pada metode RGEC yaitu resiko profil, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan modal. Metode RGEC merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank di Indonesia sebagai pengganti metode CAMELS. Metode RGEC menggunakan penilaian terhadap 4 faktor, yaitu yang pertama ada profil risiko. Profil risiko terdapat sub-sub risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Lalu yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Lalu yang kelima ada risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat tuntunan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang keenam ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu yang ketujuh ada risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang kedua ada Good Corporate Governance atau GCG. Pengertian GCG menurut PBI nomor 8 tahun 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Yang ketiga ada rentabilitas. Rentabilitas diukur menggunakan 3 rasio. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. Hasil pengembalian atas aset atau Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih
dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Yang ketiga ada BOPO atau beban operasional pendapatan operasional. BOPO termasuk rasio rentabilitas atau earnings. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap pendapatan diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang keempat ada permodalan atau capital. Kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, yaitu rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan rasio kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.